Halo teman-teman, perkenalkan, saya Dominika Febrianti, mahasiswi Universitas Negeri Manado, jurusan Kimia, program studi Ilmu Kimia. Saat ini, saya akan membahas 10 contoh soal dan jawaban mengenai asam amino, peptida, dan protein. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan asam amino? Jawabannya, asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, COOH, dan amina NH2. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama atau biasa disebut atom C-alfa. Soal nomor 2. Bagaimana struktur asam amino? Jawabannya, struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina NH2, gugus karboksil COOH atau hidrogen H, dan satu gugus sisa R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C, pusat tersebut dinamai atom C-alfa, sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Soal nomor 3. Jelaskan peran asam amino. Jawabannya, selain berperan menghasilkan energi, asam amino dalam pembentukan protein yang dibutuhkan, pembentuk glukosa, molekul non-protein, derivat asam amino, badan-badan keton, dan lain sebagainya. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan peptida? Jawabannya, peptida merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50 molekul, disebut peptida, tetapi jika lebih dari 50 molekul, disebut dengan protein. Asam amino saling berikatan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida terjadi jika atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan protein? Jawabannya, protein merupakan molekul yang sangat besar atau makrobiopolimer yang tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Ada 20 asam amino standar yang masing-masing terdiri dari sebuah gugus karboksil, sebuah gugus amino, dan rantai samping yang biasa disebut sebagai grup R atau gugus R. Soal ke-6. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi protein. Jawabannya, klasifikasi protein terdiri dari 3. Yang pertama, berdasarkan bentuk, yaitu globular protein dan fibrous protein, di mana globular protein dapat berfungsi sebagai protein aktif, sedangkan fibrous protein berfungsi sebagai pembentuk struktur dan jaringan-jaringan otot. Yang kedua, berdasarkan komposisi kimia, yaitu simple protein dan konjugasi protein. Simple protein terdiri dari asam amino dan turunannya, sedangkan konjugasi protein terdiri dari simple protein dan terkombinasi dengan komponen non-protein. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, yaitu aktif protein dan pasif protein. Soal nomor 7. Sebutkan struktur pada protein dan jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur protein. Jawabannya, struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer atau tingkat 1, struktur sekunder atau tingkat 2, struktur tersier atau tingkat 3, dan struktur kuartener atau tingkat 4. Struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein
yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Soal nomor 8. Jelaskan sifat protein yang paling dikenal yaitu denaturasi. Jawabannya, denaturasi adalah suatu peristiwa yang melibatkan transformasi struktur protein yang kompak atau folded menjadi bentuk unfolded. Terjadi secara mendadak dan keseluruhan dalam kondisi tertentu. Jika reaksi reversibel, maka akan terjadi secara lambat. Soal nomor 9. Apa akibat yang terjadi jika kekurangan protein asam amino? Jawabannya, akibat yang akan terjadi jika kekurangan protein asam amino yaitu yang pertama, mudah kelelahan, yang kedua kekurangan konsentrasi, yang ketiga luka sulit sembuh, yang keempat mudah terserang penyakit, yang kelima kadar gula tidak menentu, yang keenam organ tubuh mudah sakit, yang ketujuh tulang mudah keropos, yang kedelapan otot kurang berenergi, dan masih banyak lagi. Soal nomor 10. Sebutkan metode yang dapat menentukan struktur primer protein. Jawabannya, struktur primer protein bisa ditentukan dengan beberapa metode. Yang pertama, hidrolisis protein dengan asam kuat, misalnya 6N-HCl. Dan kemudian komposisi asam amino ditentukan dengan instrumen amino asam analyzer. Kemudian yang kedua, analisis sequence dari ujung N dengan menggunakan degradasi Edman. Yang ketiga, kombinasi dari digesti dengan tripsin dan spektrometri massa dan penentuan massa molekul dengan spektrometri massa.